Dua dari 11 panelis debat ketika Pilpres 2024 berasal dari Universitas Pertahanan. Mereka adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Penunjukan panelis yang berasal dari Unhan itu diprotes oleh kubu lawan dari Prabowo Subianto yang merupakan seorang Menteri Pertahanan. Protes itu dilayangkan oleh Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Menurutnya adanya dua panelis itu akan mengganggu objektivitas karena Unhan di bawah naungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah bahwa penunjukan dua panelis debat ketiga itu bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi Kamis 4 Januari 2024. Yang merasa heran banyak yang memprotes penunjukan dua panelis dari Unhan. Padahal sudah jelas jika topik yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah soal pertahanan. Meski begitu, Dedek mengatakan bahwasanya TKN tidak berhak memberikan komentar terkait penunjukan panelis itu. Sebab penunjukan panelis debat sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU. TKN membantah adanya konflik kepentingan atas penunjukan panelis dari Unhan itu. Kubu lawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran merespon adanya dua panelis debat ketiga Capres dari Universitas Pertahanan. Atas penunjukan itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin memprotes. Protes itu dilatar belakangi bahwa Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurut Caimin, hal itu akan mengganggu objektivitas debat Pilpres. Namun sikap Caimin tidak sejalan dengan pasangannya Anies Baswedan. Anies tidak mempermasalahkan soal adanya panelis yang berasal dari Unhan. Menurut Anies, seluruh pertanyaan dari seluruh panelis dapat disikapi dengan objektif. Sementara itu, kubu Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak masalah dengan adanya panelis dari Unhan. Adapun dua panelis debat dari Unhan yang ditunjuk KPU RI itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Dua panelis dari Unhan itu ditunjuk untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan salah satu tema debat yakni pertahanan dan keamanan. Tim kampanye nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan dua moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini
Mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, News TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara. Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SK KPU itu kan sudah terbagi itu. Media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa, debat ketiga siapa, debat keempat siapa, sampai debat kelima. Nah, ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi sampai saat ini tadi yang hadir dalam pertemuan adalah KPU, media penyelenggara dalam hal ini MNC dan juga tim paslon. Kami membicarakan banyak hal terkait dengan detail. Kami juga mengupdate panelis, termasuk layout segala macam. Jadi perwakilan semua setuju tetap TV-nya penyelenggaranya itu MNC. Sebagai satu fakta bahwa SK KPU memang begitu. Tapi kan ada waktu yang tersisa. Nanti ada pembicaraan dilanjutkan. Ini bukan berarti pertemuan yang terakhir kan. Tapi yang hari ini bagian kami sebagaimana komitmen biasanya untuk mengupdate tempat, kemudian panelisnya siapa, temanya secara definitif, termasuk moderator. 2 dari 11 panelis debat ketika Pilpres 2024 berasal dari Universitas Pertahanan. Mereka adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Penunjukan panelis yang berasal dari Unhan itu diprotes oleh kubu lawan dari Prabowo Subianto yang merupakan seorang Menteri Pertahanan. Protes itu dilayangkan oleh Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Menurutnya adanya 2 panelis itu akan mengganggu objektivitas karena Unhan di bawah naungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah bahwa penunjukan 2 panelis debat ketiga itu bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi Kamis 4 Januari 2024. Yang merasa heran banyak yang memprotes penunjukan 2 panelis dari Unhan. Padahal sudah jelas jika topik yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah soal pertahanan. Meski begitu, Dedek mengatakan bahwasanya TKN tidak berhak memberikan komentar terkait penunjukan panelis itu. Sebab penunjukan panelis debat sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU. TKN membantah adanya konflik kepentingan atas penunjukan panelis dari Unhan itu. Kubu lawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran merespon adanya 2 panelis debat ketiga Capres dari Universitas Pertahanan. Atas penunjukan itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin memprotes. Protes itu dilatar belakangi bahwa Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurut Caimin, hal itu akan mengganggu objektivitas debat Pilpres. Namun sikap Caimin tidak sejalan dengan pasangannya Anies Baswedan. Anies tidak mempermasalahkan soal adanya panelis yang berasal dari Unhan. Menurut Anies, seluruh pertanyaan dari seluruh panelis dapat disikapi dengan objektif. Sementara itu, kubu Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak masalah dengan adanya panelis dari Unhan.
Adapun dua panelis debat dari Unhan yang ditunjuk KPU RI itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Dua panelis dari Unhan itu ditunjuk untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan salah satu tema debat, yakni pertahanan dan keamanan. Tim Kampanye Nasional atau TKN calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan dua moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara. Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SK KPU itu kan sudah terbagi itu. Media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa, debat ketiga siapa, debat keempat siapa, sampai debat kelima. Nah, ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi sampai saat ini
Tadi yang hadir dalam pertemuan adalah KPU, media penyelenggara dalam hal ini MNC dan juga tim paslon. Kami membicarakan banyak hal terkait dengan detail. Kami juga mengupdate panelis, termasuk layout segala macam. Jadi perwakilan semua setuju, tetap TV-nya penyelenggaranya itu MNC. Sebagai satu fakta bahwa SK KPU memang begitu. Tapi kan ada waktu yang bersisa. Nanti ada pembicaraan lebih lanjut. Kan ini bukan berarti pertemuan yang terakhir kan. Tapi yang hari ini bagian kami sebagaimana komitmen biasanya untuk mengupdate tempat, kemudian panelisnya siapa, temanya secara definitif termasuk moderator. 2 dari 11 panelis debat ketika Pilpres 2024 berasal dari Universitas Pertahanan. Mereka adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Penunjukan panelis yang berasal dari Unhan itu diprotes oleh kubu lawan dari Prabowo Subianto yang merupakan seorang Menteri Pertahanan. Protes itu dilayangkan oleh Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Menurutnya adanya 2 panelis itu akan mengganggu objektivitas karena Unhan di bawah naungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah bahwa penunjukan 2 panelis debat ketika itu bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi Kamis 4 Januari 2024. Yang merasa heran banyak yang memprotes penunjukan 2 panelis dari Unhan. Padahal sudah jelas jika topik yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah soal pertahanan. Meski begitu, Dedek mengatakan bahwasanya TKN tidak berhak memberikan komentar terkait penunjukan panelis itu. Sebab penunjukan panelis debat sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU. TKN membantah adanya konflik kepentingan atas penunjukan panelis dari Unhan itu. Kubu lawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran merespon adanya 2 panelis debat ketiga Capres dari Universitas Pertahanan. Atas penunjukan itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin memprotes. Protes itu dilatar belakangi bahwa Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurut Caimin, hal itu akan mengganggu objektivitas debat Pilpres. Namun sikap Caimin tidak sejalan dengan pasangannya Anies Baswedan. Anies tidak mempermasalahkan soal adanya panelis yang berasal dari Unhan. Menurut Anies, seluruh pertanyaan dari seluruh panelis dapat disikapi dengan objektif. Sementara itu, kubu Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak masalah dengan adanya panelis dari Unhan. Adapun 2 panelis debat dari Unhan yang ditunjuk KPU RI itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. 2 panelis dari Unhan itu ditunjuk untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan salah satu tema debat yakni pertahanan dan keamanan. Tim kampanye nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group.
Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara. Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SK KPU itu kan sudah terbagi itu. Media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa, debat ketiga siapa, debat keempat siapa, sampai debat kelima. Nah, ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi sampai saat ini tadi yang hadir dalam pertemuan adalah KPU, media penyelenggara dalam hal ini MNC dan juga tim paslon. Kami membicarakan banyak hal terkait dengan detail. Kami juga mengupdate panelis, termasuk layout segala macam. Jadi perwakilan semua setuju, tetap TV-nya penyelenggaranya itu MNC. Sebagai satu fakta bahwa SK KPU memang begitu. Tapi kan ada waktu yang tersisa. Nanti ada pembicaraan lebih lanjut. Kan ini bukan berarti pertemuan yang terakhir kan. Tapi yang hari ini bagian kami sebagaimana komitmen biasanya untuk mengupdate tempat, kemudian panelisnya siapa, temanya secara definitif, termasuk moderator. 2 dari 11 panelis debat ketika Pilpres 2024 berasal dari Universitas Pertahanan. Mereka adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Penunjukan panelis yang berasal dari Unhan itu diprotes oleh kubu lawan dari Prabowo Subianto yang merupakan seorang Menteri Pertahanan. Protes itu dilayangkan oleh Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Menurutnya adanya 2 panelis itu akan mengganggu objektivitas karena Unhan di bawah naungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah bahwa penunjukan 2 panelis debat ketiga itu bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi Kamis 4 Januari 2024. Yang merasa heran banyak yang memprotes penunjukan 2 panelis dari Unhan. Padahal sudah jelas jika topik yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah soal pertahanan. Meski begitu, Dedek mengatakan bahwasanya TKN tidak berhak memberikan komentar terkait penunjukan panelis itu. Sebab penunjukan panelis debat sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU.
TKN membantah adanya konflik kepentingan atas penunjukan panelis dari Unhan itu. Kubu lawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran merespon adanya 2 panelis debat ketiga Capres dari Universitas Pertahanan. Atas penunjukan itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin memprotes. Protes itu dilatar belakangi bahwa Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurut Caimin, hal itu akan mengganggu objektivitas debat Pilpres. Namun sikap Caimin tidak sejalan dengan pasangannya Anies Baswedan. Anies tidak mempermasalahkan soal adanya panelis yang berasal dari Unhan. Menurut Anies, seluruh pertanyaan dari seluruh panelis dapat disikapi dengan objektif. Sementara itu, kubu Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak masalah dengan adanya panelis dari Unhan. Adapun 2 panelis debat dari Unhan yang ditunjuk KPU RI itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. 2 panelis dari Unhan itu ditunjuk untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan salah satu tema debat, yakni pertahanan dan keamanan. Tim Kampanye Nasional atau TKN calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini Capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua Capres. Diketahui bahwa debat kedua Capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat Capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang, ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program, dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat Capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat Capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara.
Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SK KPU itu kan sudah terbagi itu media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa, debat ketiga siapa, debat keempat siapa, sampai debat kelima. Nah, ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi sampai saat ini tadi yang hadir dalam pertemuan adalah KPU, media penyelenggara dalam hal ini MNC dan juga tim paslon. Kami membicarakan banyak hal terkait dengan detail. Kami juga mengupdate panelis, termasuk layout segala macam. Jadi perwakilan semua setuju, tetap TV-nya penyelenggaranya itu MNC. Sebagai satu fakta bahwa SK KPU memang begitu. Tapi kan ada waktu yang tersisa. Nanti ada pembicaraan lebih lanjut. Kan ini bukan berarti pertemuan yang terakhir kan. Tapi yang hari ini bagian kami sebagaimana komitmen biasanya untuk mengupdate tempat, kemudian panelisnya siapa, temanya secara definitif, termasuk moderator. 2 dari 11 panelis debat ketika Pilpres 2024 berasal dari Universitas Pertahanan. Mereka adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Penunjukan panelis yang berasal dari Unhan itu diprotes oleh kubu lawan dari Prabowo Subianto yang merupakan seorang Menteri Pertahanan. Protes itu dilayangkan oleh Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Menurutnya adanya 2 panelis itu akan mengganggu objektivitas karena Unhan di bawah naungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah bahwa penunjukan 2 panelis debat ketiga itu bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi Kamis 4 Januari 2024. Yang merasa heran banyak yang memprotes penunjukan 2 panelis dari Unhan. Padahal sudah jelas jika topik yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah soal pertahanan. Meski begitu, Dedek mengatakan bahwasanya TKN tidak berhak memberikan komentar terkait penunjukan panelis itu. Sebab penunjukan panelis debat sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU. TKN membantah adanya konflik kepentingan atas penunjukan panelis dari Unhan itu. Kubu lawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran merespon adanya 2 panelis debat ketiga Capres dari Universitas Pertahanan. Atas penunjukan itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin memprotes. Protes itu dilatar belakangi bahwa Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurut Caimin, hal itu akan mengganggu objektivitas debat Pilpres. Namun sikap Caimin tidak sejalan dengan pasangannya Anies Baswedan. Anies tidak mempermasalahkan soal adanya panelis yang berasal dari Unhan. Menurut Anies, seluruh pertanyaan dari seluruh panelis dapat disikapi dengan objektif. Sementara itu, kubu Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak masalah dengan adanya panelis dari Unhan. Adapun 2 panelis debat dari Unhan yang ditunjuk KPU RI itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. 2 panelis dari Unhan itu ditunjuk untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan salah satu tema debat yakni pertahanan dan keamanan. Tim kampanye nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya.
Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat Capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat Capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara. Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SK KPU itu kan sudah terbagi itu. Media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa, debat ketiga siapa, debat keempat siapa, sampai debat kelima. Nah, ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi sampai saat ini tadi yang hadir dalam pertemuan adalah KPU, media penyelenggara dalam hal ini MNC dan juga tim paslon. Kami membicarakan banyak hal terkait dengan detail. Kami juga mengupdate panelis, termasuk layout segala macam. Jadi perwakilan semua setuju, tetap TV-nya penyelenggaranya itu MNC. Sebagai satu fakta bahwa SK KPU memang begitu. Tapi kan ada waktu yang tersisa. Nanti ada pembicaraan lebih lanjut. Kan ini bukan berarti pertemuan yang terakhir kan. Tapi yang hari ini bagian kami sebagaimana komitmen biasanya untuk mengupdate tempat, kemudian panelisnya siapa, temanya secara definitif, termasuk moderator. 2 dari 11 panelis debat ketika Pilpres 2024 berasal dari Universitas Pertahanan. Mereka adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio.
Penunjukan panelis yang berasal dari Unhan itu diprotes oleh kubu lawan dari Prabowo Subianto yang merupakan seorang Menteri Pertahanan. Protes itu dilayangkan oleh Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Menurutnya adanya dua panelis itu akan mengganggu objektivitas karena Unhan di bawah naungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah bahwa penunjukan dua panelis debat ketiga itu bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi Kamis 4 Januari 2024. Yang merasa heran banyak yang memprotes penunjukan dua panelis dari Unhan. Padahal sudah jelas jika topik yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah soal pertahanan. Meski begitu, Dedek mengatakan bahwasanya TKN tidak berhak memberikan komentar terkait penunjukan panelis itu. Sebab penunjukan panelis debat sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU. TKN membantah adanya konflik kepentingan atas penunjukan panelis dari Unhan itu. Kubu lawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran merespon adanya dua panelis debat ketiga Capres dari Universitas Pertahanan. Atas penunjukan itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin memprotes. Protes itu dilatar belakangi bahwa Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurut Caimin, hal itu akan mengganggu objektivitas debat Pilpres. Namun sikap Caimin tidak sejalan dengan pasangannya Anies Baswedan. Anies tidak mempermasalahkan soal adanya panelis yang berasal dari Unhan. Menurut Anies, seluruh pertanyaan dari seluruh panelis dapat disikapi dengan objektif. Sementara itu, kubu Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak masalah dengan adanya panelis dari Unhan. Adapun dua panelis debat dari Unhan yang ditunjuk KPU RI itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Dua panelis dari Unhan itu ditunjuk untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan salah satu tema debat yakni pertahanan dan keamanan. Tim kampanye nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan dua moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini.
Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara. Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SK KPU itu kan sudah terbagi itu media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa, debat ketiga siapa, debat keempat siapa, sampai debat kelima. Nah, ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi sampai saat ini tadi yang hadir dalam pertemuan adalah KPU, media penyelenggara dalam hal ini MNC dan juga tim paslon. Kami membicarakan banyak hal terkait dengan detail. Kami juga mengupdate panelis, termasuk layout segala macam. Jadi perwakilan semua setuju, tetap TV-nya penyelenggaranya itu MNC. Sebagai satu fakta bahwa SK KPU memang begitu. Tapi kan ada waktu yang tersisa. Nanti ada pembicaraan dilanjutkan. Ini bukan berarti pertemuan yang terakhir kan. Tapi yang hari ini bagian kami sebagaimana komitmen biasanya untuk mengupdate tempat, kemudian panelisnya siapa, temanya secara definitif termasuk moderator. 2 dari 11 panelis debat ketika Pilpres 2024 berasal dari Universitas Pertahanan. Mereka adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Penunjukan panelis yang berasal dari Unhan itu diprotes oleh kubu lawan dari Prabowo Subianto yang merupakan seorang Menteri Pertahanan. Protes itu dilayangkan oleh Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Menurutnya adanya 2 panelis itu akan mengganggu objektivitas karena Unhan di bawah naungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah bahwa penunjukan 2 panelis debat ketiga itu bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi Kamis 4 Januari 2024. Yang merasa heran banyak yang memprotes penunjukan 2 panelis dari Unhan. Padahal sudah jelas jika topik yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah soal pertahanan. Meski begitu, Dedek mengatakan bahwasanya TKN tidak berhak memberikan komentar terkait penunjukan panelis itu. Sebab penunjukan panelis debat sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU. TKN membantah adanya konflik kepentingan atas penunjukan panelis dari Unhan itu. Kubu lawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran merespon adanya 2 panelis debat ketiga Capres dari Universitas Pertahanan. Atas penunjukan itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin memprotes. Protes itu dilatar belakangi bahwa Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurut Caimin, hal itu akan mengganggu objektivitas debat Pilpres. Namun sikap Caimin tidak sejalan dengan pasangannya Anies Baswedan. Anies tidak mempermasalahkan soal adanya panelis yang berasal dari Unhan. Menurut Anies, seluruh pertanyaan dari seluruh panelis dapat disikapi dengan objektif. Sementara itu, kubu Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak masalah dengan adanya panelis dari Unhan. Adapun 2 panelis debat dari Unhan yang ditunjuk KPU RI itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio.
Dua panelis dari Unhan itu ditunjuk untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan salah satu tema debat, yakni pertahanan dan keamanan. Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara. Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SK KPU itu kan sudah terbagi itu. Media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa, debat ketiga siapa, debat keempat siapa, sampai debat kelima. Nah, ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi sampai saat ini tadi yang hadir dalam pertemuan adalah KPU, media penyelenggara dalam hal ini MNC dan juga tim paslon. Kami membicarakan banyak hal terkait dengan detail
kami juga mengupdate panelis, termasuk layout segala macam. Jadi perwakilan semua setuju, tetap TV-nya penyelenggaranya itu MNC. Sebagai satu fakta bahwa SKKPU memang begitu, tapi kan ada waktu yang tersisa. Nanti ada pembicaraan dilanjutkan. Ini bukan berarti pertemuan yang terakhir kan, tapi yang hari ini bagian kami sebagaimana komitmen biasanya untuk mengupdate tempat, kemudian panelisnya siapa, temanya secara definitif, termasuk moderator. 2 dari 11 panelis debat ketika Pilpres 2024 berasal dari Universitas Pertahanan. Mereka adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. Penunjukan panelis yang berasal dari Unhan itu diprotes oleh kubu lawan dari Prabowo Subianto yang merupakan seorang Menteri Pertahanan. Protes itu dilayangkan oleh Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Menurutnya adanya 2 panelis itu akan mengganggu objektivitas karena Unhan di bawah naungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah bahwa penunjukan 2 panelis debat ketiga itu bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi Kamis 4 Januari 2024. Yang merasa heran banyak yang memprotes penunjukan 2 panelis dari Unhan. Padahal sudah jelas jika topik yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah soal pertahanan. Meski begitu, Dedek mengatakan bahwasanya TKN tidak berhak memberikan komentar terkait penunjukan panelis itu. Sebab penunjukan panelis debat sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU. TKN membantah adanya konflik kepentingan atas penunjukan panelis dari Unhan itu. Kubu lawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran merespon adanya 2 panelis debat ketiga Capres dari Universitas Pertahanan. Atas penunjukan itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin memprotes. Protes itu dilatar belakangi bahwa Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Menurut Caimin, hal itu akan mengganggu objektivitas debat Pilpres. Namun sikap Caimin tidak sejalan dengan pasangannya Anies Baswedan. Anies tidak mempermasalahkan soal adanya panelis yang berasal dari Unhan. Menurut Anies, seluruh pertanyaan dari seluruh panelis dapat disikapi dengan objektif. Sementara itu, kubu Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak masalah dengan adanya panelis dari Unhan. Adapun 2 panelis debat dari Unhan yang ditunjuk KPU RI itu adalah pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio. 2 panelis dari Unhan itu ditunjuk untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan salah satu tema debat yakni pertahanan dan keamanan. Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan
Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara. Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SK KPU itu kan sudah terbagi itu. Media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa,